Selamat pagi semua yang sedang menonton tayangan ini. Seperti biasa, moto kita adalah neraca harus seimbang. Kenapa neraca? Karena lambang keadilan adalah neraca atau timbangan. Pagi ini saya mencoba mendiskusikan tentang pemikiran dan pendapat-pendapat yang sering sekali beredar di masyarakat dan cukup lama masyarakat memegang pengetahuan ini, yaitu misalnya tentang salah satu aspek hukum perdata hutang piutang. Jadi ada pendapat di kalangan masyarakat kalau hutang itu bisa dibayar kapan saja dan cara pembayarannya atau jumlah pembayarannya pun itu ditentukan atau disesuaikan dengan keadaan si berutang. Artinya kalau misalnya si A punya hutang kepada si B dan hutang itu telah jatuh tempo, maka si A boleh mengatakan kepada si B, saya hanya punya uang untuk bulan depan cuma 100.000. Katakanlah misalnya hutang si A kepada si B itu nilainya 100 juta. Lalu kemudian dalam pemikiran masyarakat, si A boleh saja mengatakan kepada si B, ya, aku akan bayar utangku kepadamu, aku akui utangku kepadamu, tapi aku hanya bisa bayar 100.000 tiap bulan. Apakah memang demikian hukum yang berlaku? Karena pendapat ini sepertinya menguat di masyarakat. Sepertinya orang yang punya uang atau orang yang menghutangi tidak bisa berbuat apa-apa ketika si berhutang mengatakan bahwa dia hanya bisa dan hanya cukup membayar 100.000 tiap bulan. Tentu tidak demikian. Secara hukum tentu tidak demikian. Di dalam hukum, kalau perjanjian hutang piutang telah jatuh tempo, katakanlah misalnya perjanjian hutang piutang tadi 100 juta si A pinjam kepada si B dan disepakati perjanjian itu selama 6 bulan, maka di akhir dari perjanjian itu, setelah 6 bulan, akhir dari perjanjian itu, maka si A wajib membayar hutangnya kepada si B dengan seketika dan sekaligus. Itu perlu diingat. Dengan seketika dan sekaligus. Jadi bukan si A sebagai yang berhutang yang akhirnya menentukan bahwa dia akan membayar hutang itu besarannya 100.000 dan kemudian dia akan bayar setiap bulan atau sekali 2 bulan. Bukan. Hukum tidak mengatur seperti itu. Jadi supaya kita sama-sama tahu, masyarakat tentunya yang mungkin pemikiran ini sudah cukup lama beredar di masyarakat. Supaya mulai hari ini kita tahu. Nah, akan tetapi memang ada kesulitan ketika si A sebagai yang berhutang tidak melunasi hutangnya setelah jatuh tempo secara seketika dan sekaligus. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan di awal. Lalu apa upaya hukumnya? Apa upaya dari si B sebagai pemilik uang untuk mengembalikan uang yang dia pinjamkan kepada si A? Nah, dalam kaitan ini, dalam hal ini tentu memang si B harus melakukan upaya hukum lewat gugatan ke pengadilan. Sekali lagi, dia harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dinyatakan bahwa si A telah ingkar janji karena jangka waktu 6 bulan yang sudah disepakati itu ternyata dia tidak membayar kewajibannya secara seketika dan sekaligus. Catatan itu cukup penting saya rasa. Secara seketika dan sekaligus.
Maka si B tentunya harus mengajukan gugatan ke pengadilan agar si A dihukum untuk membayar jumlah uang yang sudah disepakati, yang sudah dibuat secara tertulis dalam perjanjian tadi. Dan bisa saja dalam perjanjian itu selain uang yang harus dibayar, ada bunga. Ya, biasanya ada bunga. Nah, namun dalam pengaturan bunga ini nanti itu akan ditentukan lagi secara hukum yang diizinkan oleh undang-undang. Meskipun kadang kita lihat ada orang menerapkan bunga yang begitu tinggi, ya, tetapi ketika nanti itu akan diuji di pengadilan, maka pengadilan punya kewenangan untuk menetapkan standar bunga berapa persen yang layak setiap tahun. Nah, jadi perjanjian ini pun memang nantinya akan diuji di pengadilan. Nah, saya kembali kepada pemikiran tadi bahwa ketika hutang jatuh tempo, ketentuan untuk membayar itu bukan terletak pada orang yang berutang, tetapi tentu lebih pas kalau kita katakan kewenangan itu ada pada orang yang mempunyai uang. Nah, kalau dia misalnya membolehkan mengizinkan si berutang untuk membayar 100.000 setiap bulan, nah itu persoalan lain karena itu menjadi kewenangan dari si pemilik uang. Nah, saya akan ceritakan bagaimana prosesnya memang ketika gugatan ini diajukan di pengadilan. Kita tahu pengadilan di Indonesia ini, baik itu peradilan perdata maupun peradilan pidana, pemeriksaannya itu ada dalam 4 tahap, 4 tingkat. Jadi mulai dari pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, tingkat banding, lalu nanti ada Mahkamah Agung, tingkat kasasi, dan ada PK. Dan PK ini tetap di Mahkamah Agung. Nah, memang proses peradilan perdata itu cukup makan waktu. Ya, agak lama dia, cukup makan waktu. Namun ketika nanti pengadilan telah memutuskan bahwa si A tadi bersalah dan harus membayar hutangnya, maka si B akan melakukan mengeksekusi aset-aset atau harta yang ada milik si A. Jadi memang tentunya ada tahap-tahap yang harus dilalui, yang harus diajukan ke pengadilan. Ya, secara garis besar misalnya tahapannya adalah meletakkan sita terhadap harta dari si A. Harta ini harus diperkirakan akan cukup untuk menutupi nilai hutang yang 100 juta yang kita contohkan tadi. Nah, setelah diletakkan sita, kemudian nanti aset itu akan dilelang secara umum melalui kantor lelang negara. Nah, setelah nanti aset itu dilelang, lalu kemudian pihak pengadilan akan mengambil sejumlah uang sebesar 100 juta atau ditambah dengan bunga yang akan diserahkan kepada si yang menghutangi tadi, si B. Jadi sekali lagi supaya kita paham, jadi bukan si yang berhutang yang menentukan bagaimana metode pembayarannya dan berapa besaran yang harus dibayar, bukan si yang berhutang. Nah, kalau si yang berhutang tetap tidak mau membayar, maka tadi ada upaya paksa yang dilakukan oleh pengadilan lewat penjualan aset-aset yang dimiliki oleh si A sebagai yang berhutang. Jadi sampai di sini saya berharap kita yang sedang menonton atau mungkin masyarakat awam mulai mengerti bahwa hutang yang sudah jatuh tempo yang harus dibayar, ya harus dibayar secara seketika dan sekaligus. Dan metode pembayarannya bukan ditentukan atau bukan diatur oleh yang berhutang, bukan diatur oleh si A tadi.
Itu mungkin sedikit pencerahan bagi kita masyarakat supaya tahu baik kita dari sisi yang berhutang maupun dari sisi yang menghutangi. Selamat pagi. Kalau misalnya ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penonton, silakan di-share dan di-subscribe. Terima kasih. Selamat pagi.